Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang membangun manajemen relasional dalam bisnis retail. Di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya, Evi Ismawati. Baik, yang pertama itu ada pengertian manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau disingkat menjadi CRM. Ini adalah suatu cara mengatasi segala hal melalui penyampaian secara langsung kepada pelanggan dan berbicara secara rinci kepada pelanggan yang terbaik. CRM ini mempunyai tujuan untuk mencapai dialog kelanjutan konsumen melalui pelayanan bersifat pribadi untuk memastikan keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Nah, ini terdapat 4 poin lagi. Yang pertama itu ada mendapatkan konsumen yang tepat. Ini contohnya seperti pelanggan yang rutin melakukan pembelian di suatu toko. Nah, yang kedua itu ada menciptakan nilai untuk konsumen. Nah, ini selisih apa yang didapatkan oleh pelanggan dengan apa yang dikorbankan oleh konsumen. Misalnya itu membeli komputer dengan spek tinggi untuk bermain game. Nah, yang ketiga itu ada memberikan proses layanan yang terbaik. Misalnya menyediakan antrian kasir, pengiriman barang, dan diskon khusus. Nah, yang untuk keempat itu ada motivasi kinerja karyawan. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi karyawan dapat berupa kompensasi karyawan atau fasilitas yang ada dalam perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada memahami proses mempertahankan pelanggan. Nah, cara mempertahankan pelanggan seperti memberikan diskon, pelayanan fasilitas kepada pelanggan. Selanjutnya itu ada desain sistem CRM yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada orientasi pada konsumen. Nah, desain yang baik harus dapat menjawab merespon masukan dari konsumen dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Misalnya contoh papan iklan yang membahas bagaimana sebuah produk dapat digunakan konsumen. Misalnya body lotion mengatakan membuat kulit menjadi lebih putih. Pesan itu memberitahu bahwa produk tersebut memiliki manfaat langsung bagi konsumennya. Nah, yang kedua itu ada pencatatan data penjual. Pihak manajemen harus melakukan analisis data penjualan dari konsumen. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung implementasi dari strategi CRM, di mana teknologi dapat digunakan sebagai membantu proses pencatatan data. Nah, yang terakhir itu ada manajemen peluang. Ini yang dimaksud adalah mampu mengidentifikasi adanya peluang pengembangan usaha di masa depan. Contohnya seperti pengembangan produk, misalnya itu menstok banyak barang pada musim tertentu seperti buku pada awal tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah. Untuk selanjutnya itu ada perbedaan antara pemasaran transaksional dan pemasaran relasional menurut Farey dan Lewis tahun 2000. Nah, yang menjadi perbedaan itu yang pertama ada fokus. Fokus ini pemasaran transaksional berfokus pada penciptaan satu peluang penjualan. Nah, sedangkan pemasaran relasional berfokus pada mempertahankan pelanggan untuk beberapa peluang penjualan yang di masa depan. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Orientasi pemasaran transaksional terfokus pada fitur produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan pemasaran relasional fokus pada manfaat produk serta solusi yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga itu ada time horizon. Time horizon ini memiliki tingkat hubungan jangka pendek, sedangkan pemasaran relasional memiliki hubungan jangka panjang. Yang ketiga itu ada ketertarikan konsumen.
pemasaran transaksional memiliki sedikit kepedulian terhadap kepentingan konsumen, sedangkan pemasaran relasional peduli terhadap kepentingan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada informasi. Informasi pada pemasaran transaksional menekankan pada isi komunikasi dengan konsumen, sedangkan pemasaran pada relasional menekankan pada cara-cara berkomunikasi efektif dengan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada kontak. Kontak ini pemasaran transaksional melibatkan sedikit kontak dengan konsumen, sedangkan pemasaran relasional melibatkan banyak kontak dengan konsumen. Untuk selanjutnya, poin kedua itu ada pemahaman kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan adalah tujuan dari CRM, lebih dari untuk membuat pelanggan mengulang kedatangannya pada toko dan merasa puas dengan pengalaman belanja mereka dan membawa barang-barang yang mereka beli. Alasan mereka untuk datang kembali melebihi dari kenyamanan toko retail ataupun adanya harga yang lebih murah ataupun merek tertentu yang tersedia di retail. Nah, ini terdapat 4 pendekatan untuk membangun kesetiaan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengeluarkan program langganan belanja. Nah, ini seperti tambahan potongan harga, pengumpulan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah. Nah, yang kedua itu ada menawarkan pelayanan pelanggan spesial. Nah, ini misalnya seperti membawakan tas pelanggan sampai ke kamar hotel, terus parkir gratis. Nah, yang selanjutnya itu ada menuruti selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Nah, ini misalnya seperti pelanggan yang ingin membayar dengan sistem cicilan, booking tempat hotel, dan kemudahan mencari tempat parkir. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan perasaan melalui komunikasi. Misalnya seperti mengucapkan selamat pagi atau selamat siang kepada konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya adalah proses CRM. Suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data pelanggan. Yang kedua, menganalisis data pelanggan tersebut dan mengidentifikasi target pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan program CRM. Dan yang keempat, menerapkan program CRM. Pertama adalah mengumpulkan data pelanggan, menciptakan gudang data atau data dasar pelanggan. Dari hal tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah basis data pelanggan, mengandung informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi, sejarah lengkap tentang pembelian yang dilakukan pelanggan. Kedua adalah kontak pelanggan, rekaman dari interaksi antara pelanggan dan pedagang. Yang ketiga adalah pemilihan pelanggan, tentang apa yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, informasi deskriptif, data-data demografi dan psikografi yang menggambarkan tentang pelanggan. Yang kelima, tanggapan dari kegiatan pasar, analisis tentang transaksi dan data hubungan, menyediakan informasi tentang tanggapan pelanggan. Yang kedua ada informasi tentang identitas. Pendekatan yang dibuat toko untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, menanyakan informasi identitas. Beberapa retail mempunyai tim penjualan yang menanyakan tentang informasi identitas pelanggan mereka. Yang kedua, menawarkan kartu belanja pelanggan. Bisa disebut ini tentang program kesetiaan, adalah merupakan program yang mengenali dan memberi hadiah bagi pelanggan yang setia kepada retail. Yang ketiga, menghubungkan nomor rekening ke kartu kredit pihak ketiga, berisi tentang informasi identitas atau meminta kartu langganan belanja. Yang kedua, selanjutnya itu ada menganalisis data pelanggan atau identitas target pelanggan, adalah menganalisis gudang data pelanggan dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang membantu retail mengembangkan program yang membangun kesetiaan pelanggan. Dari hal tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah
mengidentifikasi segmen pasar. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan terbaik. Mengidentifikasi segmen pasar adalah pelanggan difokuskan pada identifikasi program, segmen pasar kelompok, pelanggan yang mempunyai kebutuhan yang serupa, yang mempunyai tanggapan serupa tentang beberapa cara dari kegiatan pasar. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi pelanggan terbaik. Mengidentifikasi pelanggan terbaik dengan cara yang pertama, nilai waktu hidup, Customer Lifetime Value (LTV), digunakan untuk mengukur nilai setiap pelanggan. LTV ini masukan yang diharapkan dari pelanggan kepada laba retail melebihi dari seluruh hubungan pelanggan dengan retail. Yang kedua ada piramida pelanggan, terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah segmen platinum. Biasanya mereka adalah pelanggan yang setia dan yang tidak memperdulikan tentang barang dan harganya. Yang kedua adalah segmen emas, mempunyai nilai LTV lebih rendah dari segmen platinum karena pelanggan ini lebih sensitif terhadap harga. Yang ketiga adalah segmen besi. Pelanggan ini tidak terlalu patut mendapat perhatian dari retail karena nilai LTV yang mereka rendah. Yang ketiga adalah segmen awal. Pelanggan dalam segmen ini dapat menghabiskan uang perusahaan. Mereka biasanya menuntut banyak perhatian tetapi tidak membeli banyak dari retail. Yang ketiga, analisis kekinian frekuensi dan moneter. Analisis RFM biasanya digunakan oleh retail melalui katalog dan penjualan langsung, merupakan skema segmentasi pelanggan menurut bagaimana pembelanjaan terbaru yang mereka buat. Selanjutnya ada mengembangkan program CRM. Dari mengembangkan program ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah mempertahankan pelanggan. Menurut LV dan Witz tahun 2004, 348 dikemukakan pendapat sebagai berikut. Terdapat 4 pendekatan yang dapat dilakukan retail untuk mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia, yaitu melalui program belanja secara teratur, perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalia, dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan bulletin dan mengembangkan relasional secara personal melalui komunikasi. 4 pendekatan yang menahan pelanggan terbaik adalah, yang pertama adalah program frekuensi belanja. Digunakan untuk membangun gudang data pelanggan dengan mengidentifikasi pelanggan dengan transaksi dan untuk mendorong tabiat pelanggan secara sering dan kesetiaan terhadap retail. Terus yang kedua adalah perilaku pelayanan spesial. Perlakuan istimewa tahun 1994 adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan terhadap konsumen setia dilakukan lebih baik dibandingkan bukan konsumen reguler. Terkait dengan hubungan, tidak semua konsumen menyukai diperlakukan dengan cara yang sama. Diharapkan adanya konsumen yang fokus dan selektif untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi rasional. Terus yang ketiga ada personalisasi. Menurut Metcalfe tahun 1992, persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana retail berinteraksi dengan konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Pengakuan personal, penyebutan nama konsumen, memahami pelanggan secara pribadi, percakapan secara bersahabat, dan penampakan keakraban serta kehangatan antara retail dengan pelanggan. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh retail memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus melalui media komunikasi langsung. Hal ini dikemukakan oleh Duncan
dan Mioriratis tahun 1998. Dengan demikian, usaha-usaha yang diarahkan untuk membangun relasi yang dilakukan oleh retail atau produsen dapat dipahami oleh konsumen. Terus selanjutnya adalah mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV yang tinggi. Penjualan silang adalah penjualan produk perlengkapan atau pelayanan dalam transaksi tertentu, seperti penjualan printer ketika pelanggan memutuskan membeli komputer. Penjualan tambahan adalah penjualan tambahan pada produk baru dan pelayanan kepada pelanggan lama. Selanjutnya ada berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Ada dua pendekatan untuk menghilangkan pelanggan jenis ini. Yang pertama, menawarkan pendekatan yang tidak menghabiskan banyak biaya untuk memuaskan kebutuhan strata bawah. Yang kedua, membebankan tagihan kepada pelanggan untuk pelayanan yang mereka salah gunakan. Dan yang keempat, ada mengimplementasikan program CRM. Penerapan CRM yang efektif membutuhkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan bagian fungsi yang berbeda dalam organisasi retail. Departemen MIS dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membantu informasi yang relevan yang dapat dibaca oleh pegawai, menerapkan program garis depan bagi pelayanan. Terus operasional toko atau HRD manajemen dibutuhkan untuk memperkerjakan, melatih, dan memotivasi pegawai dengan menggunakan informasi pelanggan untuk mengembangkan pelayanan secara personal. Yang keempat, ada rahasia dalam program CRM. Ketika rincian informasi tentang konsumen membantu peritel memberikan keuntungan lebih kepada konsumennya. Konsumen yang berhubungan dengan peritel mengganggu rahasia mereka ketika mengumpulkan informasi. Panitia Perdagangan Pusat mengembangkan sekumpulan prinsip untuk praktik informasi yang cukup, antara lain yang pertama, perhatian dan kesadaran meliputi penyikapan praktik informasi termasuk pernyataan informasi. Yang kedua, pemilihan atau persetujuan termasuk pilihan opt-out dan opt-in, serta mengizinkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan keuntungan melalui informasi perdagangan. Yang ketiga, masukan dan partisipasi, mengizinkan untuk penegasan kepada ketepatan informasi oleh konsumen. Yang keempat, keutuhan atau keamanan, mengawasi pencurian sesuatu dan perusakan terhadap informasi pribadi. Yang kelima, pelaksanaan atau memperbaiki, memberikan mekanisme untuk meyakinkan kerelaan tentang ikut serta suatu perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.